Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia Rahma dari kelas 11 5 nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi PJK tentang kesehatan tubuh dan bahaya HIV/AIDS. Untuk materi yang pertama yaitu definisi kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh mengacu pada kondisi keseluruhan tubuh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang baik. Ini tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau cedera, tetapi juga mencakup keberadaan keseimbangan yang baik antara tubuh, pikiran, dan lingkungan sosial. Kesehatan tubuh yang optimal memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang aktif, produktif, dan bahagia. Untuk yang kedua yaitu pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh adalah aspek penting dari hidup yang berkualitas. Ini juga memiliki dampak positif yang luas, termasuk satu, memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan tanpa hambatan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan cedera. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan yang keempat, memungkinkan seseorang untuk mencapai potensi maksimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karir, dan hubungan sosial. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh. 1. Gaya hidup. Gaya hidup yang sehat termasuk pola makan yang seimbang, tingkat aktivitas fisik yang cukup, dan kebiasaan tidur yang baik dapat memiliki dampak besar pada kesehatan tubuh. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seseorang, termasuk kualitas udara, air, dan kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Paparan terhadap polusi udara, bahkan kimia beracun, atau lingkungan yang tidak higienis dapat meningkatkan risiko penyakit. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Status sosial dan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Orang dengan akses terbatas terhadap sumber daya kesehatan dan lingkungan yang tidak mendukung kesehatan mungkin lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Yang keempat, stres dan kesejahteraan emosional. Stres kronis dan masalah kesejahteraan emosional dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan tubuh. Menentukan cara untuk mengelola stres dan memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional adalah penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan tubuh. 1. Pola makan sehat. Konsumsi makanan yang seimbang termasuk sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, protein sehat, dan lemak sehat. Batasi konsumsi gula tambahan, lemak jenuh, dan garam. Pastikan untuk minum air yang cukup setiap hari. Yang kedua, aktivitas fisik teratur. Lakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik sedang atau 75 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi setiap minggu. Sertakan juga latihan kekuatan dan fleksibilitas dalam rutinitas kebugaran Anda. Yang ketiga, pola tidur yang cukup. Usahakan untuk tidur selama 7-9 jam setiap malam. Pertahankan rutinitas tidur yang teratur. Yang keempat, hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Berhenti merokok dan hindari paparan asap rokok. Batasi konsumsi alkohol atau lebih baik lagi hindari alkohol sepenuhnya. Yang kelima, jaga kebersihan dan kebersihan pribadi. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, jaga kebersihan tubuh termasuk rutin mandi dan membersihkan gigi. Selanjutnya kita masuk ke materi HIV/AIDS. Yang pertama yaitu pengertian HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel-sel CD4 yang penting untuk melawan infeksi. HIV menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Sedangkan AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat terganggu. Ini terjadi ketika jumlah sel CD4 dalam tubuh turun di bawah level tertentu atau ketika seseorang mengalami infeksi atau penyakit tertentu yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu cara penularannya. Yang pertama, hubungan seksual tanpa pengaman. Kontak seksual tanpa pengaman dengan seseorang yang terinfeksi HIV merupakan
merupakan penyebab utama penularan virus ini. Hal ini terjadi terutama melalui hubungan seks vaginal, anal, atau oral. Yang kedua, transmisi dari ibu ke bayi. HIV dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, dengan pengobatan yang tepat selama kehamilan dan persalinan, serta penggunaan terapi antiretroviral pada bayi, risiko penularan dari ibu ke bayi dapat dikurangi secara signifikan. Yang ketiga, berbagi jarum suntik. Penggunaan bersama jarum suntik atau alat injeksi lainnya dengan seseorang yang terinfeksi HIV dapat menyebabkan penularan virus melalui darah yang terkontaminasi. Yang keempat, paparan pada darah terinfeksi. Paparan pada darah terinfeksi HIV melalui luka terbuka atau luka kronis juga merupakan cara penularan yang potensial, meskipun ini jarang terjadi dalam situasi sehari-hari. Yang kelima, pemakaian alat medis yang tidak steril. Penggunaan alat medis yang tidak steril atau prosedur medis yang tidak steril dapat meningkatkan risiko penularan HIV. Selanjutnya yaitu gejala HIV. Beberapa gejala umum yang dapat muncul pada tahap awal infeksi HIV biasanya dalam 2-4 minggu setelah infeksi, termasuk 1. Gejala mirip flu. Gejala awal infeksi HIV dapat mirip dengan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot dan sendi, kelenjar getah bening yang membengkak, dan sakit tenggorokan. Yang kedua, ruang kulit. Munculnya ruang kulit yang kemerahan atau bercak-bercak kecil pada kulit. Yang ketiga, mual dan muntah. Beberapa orang mungkin mengalami mual dan muntah yang bisa menjadi tanda infeksi HIV pada tahap awal. Yang keempat, sakit kepala. Sakit kepala yang persisten atau berulang dapat menjadi gejala pada tahap awal infeksi HIV. Pada tahap lain, ketika sifat kekebalan tubuh sudah sangat terganggu, gejala mungkin lebih serius dan berat, termasuk 1. Infeksi oportunistik. Infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menimbulkan penyakit pada individu dengan sifat kekebalan yang sehat, seperti tuberkulosis, pneumonia, sifilis, dan infeksi jamur. Yang kedua, penurunan berat badan yang signifikan. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor lain. Yang ketiga, demam yang persisten. Demam yang tidak dapat dijelaskan oleh penyebab lain yang muncul dan berlangsung lebih dari beberapa minggu. Yang terakhir yaitu kanker. Beberapa jenis kanker tertentu seperti kanker serviks, kanker hati, dan limfoma dapat muncul pada tahap AIDS. Selanjutnya yaitu cara pencegahan. Yang pertama yaitu menggunakan kondom. Menggunakan kondom saat berhubungan seks adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan HIV. Kondom yang digunakan dengan benar dan konsisten dapat mengurangi risiko penularan HIV secara signifikan. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang aman. Menghindari berbagai jarum suntik atau alat injeksi lainnya dengan orang lain dapat mencegah penularan HIV melalui darah yang terkontaminasi. Yang ketiga, tes HIV dan konseling. Melakukan tes HIV secara teratur, terutama bagi mereka yang memiliki risiko tinggi, dapat membantu mendeteksi infeksi secara dini dan memulai pengobatan yang tepat. Konseling sebelum dan setelah tes juga penting untuk memberikan informasi tentang risiko, pencegahan, dan pengelolaan HIV. Yang keempat yaitu pengobatan PrP adalah terapi antiretroviral yang diberikan kepada individu dengan risiko tinggi terkena HIV untuk mencegah infeksi. Ini melibatkan penggunaan obat-obatan seperti tenofovir, emtricitabine secara teratur. Yang kelima, pengobatan PrP. PrP adalah pengobatan antiretroviral yang diberikan kepada individu yang baru-baru ini terpapar HIV melalui aktivitas berisiko tinggi, seperti hubungan seks tanpa pengaman atau paparan pada darah terinfeksi. Ini harus dimulai segera setelah paparan dan diawasi oleh profesional medis. Yang keenam, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dapat membantu mengurangi stigma, meningkatkan penggunaan metode pencegahan, dan mendorong pengujian yang lebih teratur. Yang ketujuh, pengobatan HIV yang teratur. Bagi individu yang hidup dengan HIV, mengikuti terapi antiretroviral secara teratur dapat membantu mengendalikan infeksi
kematian dan penggunaan kondom adalah kunci dalam pencegahan HIV. Yang kesembilan, pengurangan risiko melalui program penukaran jarum suntik. Program penukaran jarum suntik memungkinkan pengguna narkoba yang menyuntikkan zat untuk menukar jarum kotor mereka dengan yang baru, mengurangi risiko penularan HIV dan penyakit lainnya. Dampak HIV/AIDS dalam masyarakat. Yang pertama yaitu orang yang hidup dengan HIV mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat, bahkan dari keluarga dan teman-teman mereka sendiri. Ini dapat mengisolasi individu, menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial, serta menyebabkan masalah kesehatan mental. Yang kedua, HIV memperberat beban kesehatan masyarakat dengan meningkatkan angka kematian dan penyakit menular. Hal ini dapat menempatkan tekanan tambahan pada sistem perawatan kesehatan dan sumber daya terbatas. Yang ketiga, orang yang terinfeksi HIV sering mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang tepat atau yang hidup di daerah dengan sumber daya terbatas. Dampaknya bisa berupa kemiskinan, pengangguran, atau pemutusan hubungan. Yang keempat, HIV dapat menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat, baik melalui absensi kerja, kematian prematur, atau biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Yang kelima, HIV dapat mengubah struktur keluarga dengan menyebabkan kematian orang tua atau anggota keluarga yang produktif secara ekonomi. Ini dapat mengakibatkan anak-anak menjadi yatim piatu atau terlantar, meningkatkan risiko kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Yang keenam, individu dengan HIV memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap infeksi dan penyakit lainnya karena sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, HIV dapat mempengaruhi perilaku seksual dan penggunaan narkoba dalam masyarakat, baik melalui peningkatan praktik seks berisiko tinggi maupun penggunaan jarum suntik bersama. Hal ini dapat menyebabkan risiko penularan HIV dan penyakit menular lainnya. Jadi, apa sih pentingnya edukasi tentang HIV itu? Edukasi tentang HIV memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang virus ini, individu dapat lebih memahami cara penularannya, gejala-gejalanya, dan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, edukasi juga membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berempati. Dengan mendorong perilaku sehat terkait dengan HIV, seperti penggunaan kondom, pengurangan risiko seksual, dan penggunaan jarum suntik yang aman, edukasi dapat membantu mengurangi angka infeksi dan meningkatkan akses terhadap layanan perawatan. Secara keseluruhan, edukasi tentang HIV adalah kunci untuk memerangi virus ini, menjaga kesehatan masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak kesehatan individu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.